Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nabastala. Buat teman-teman yang suka sama alur film atau spoiler film gitu, bisa mampir ke channel kita. Baiklah, kali ini gue mau nge-spoiler film yang berjudul The Hercules tahun 2014. Film yang bercerita tentang putra dari Zeus dengan pasangan manusianya yang bernama Alkmene. Buat teman-teman yang suka film yang bertema peperangan atau kerajaan, film ini recommended parah sih kata gue. Tapi diingetin lagi nih sekali lagi buat teman-teman yang mau nonton, kalau ini full spoiler. Di scene awal kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melahirkan bayi laki-laki, dan bayi laki-laki tersebut adalah Hercules ya, anak dari Zeus. Nah, si Zeus ini sebenarnya punya istri yang sah, dan istri sahnya itu adalah Hera, Dewi Hera. Sedangkan ibunya Hercules ini adalah selingkuhan dari Dewa Zeus. Dan ibunya Hercules ini adalah kalangan manusia, bukan kalangan dewi ataupun dewa. Makanya Hercules ini memiliki darah setengah manusia dan setengahnya dewa. Oleh perselingkuhan ibunya inilah, makanya si Hercules kecil selalu diteror oleh Dewi Hera, seperti ular yang naik keranjangnya untuk menggigitnya, namun berhasil digagalkan oleh dirinya. Dan setelah dirinya dewasa, para dewa memerintahkannya untuk melakukan 12 tugas yang berbahaya. Dan apabila dia berhasil dan selamat, Hera setuju untuk tidak mengganggunya, dan Hercules bisa hidup dengan damai. Tugas selanjutnya adalah dia harus mengalahkan babi hutan segede puso. Asli, ini mah gede banget babinya. Sekali pukul lagi dikalahin sama dia. Ada lagi dia harus ngalahin singa Nimian, singa yang katanya nggak bisa ditembus sama senjata kulitnya, tapi berhasil dikalahkan sama Hercules memakai tangan kosong. Dan adegan tersebut adalah kilas balik dari kejadian-kejadian yang dialami Hercules yang diceritain oleh keponakannya yang bernama Helios yang sedang ditawan oleh kelompok bajak laut. Dan si Hercules ini bertugas untuk membasmi si pemberontak ini, tapi mereka diberi uang atau imbalan emas. Di scene selanjutnya terlihat bayangan seorang pria yang memakai topi singa, dan itu adalah Hercules yang diperankan oleh Edwin Johnson. Dan di adegan selanjutnya terlihat si Hercules yang mengalahkan 5 orang pria dengan sekali pukul. Walaupun yang dilihat dari si ketua bajak laut ini, kalau si Hercules itu datang sendirian, tapi sebenarnya si Hercules ini nggak datang sendirian, tapi dia mempunyai teman-temannya. Dan teman-temannya juga skillnya nggak kalah dari si Hercules. Salah satunya ada Autolycus Atalanta, dia adalah perempuan sendiri di timnya Hercules. Selanjutnya ada Amphiaraus, dia adalah seorang peramal. Oke, selanjutnya ada Tydeus, Puran. Dan yang paling terakhir ada Lolius, dia adalah keponakan dari Hercules. Dan di pertempuran tersebut si Hercules berhasil menang dan bisa menyelamatkan keponakannya dari para pemberontak ini. Dan ini ngilu banget sih kalau sampai kena. Bool pas ini kalau sampai kena mah. Di scene selanjutnya terlihat Hercules dan Autolycus tengah menghitung koin emas dari hasil kerjanya di scene yang sebelumnya. Dan setelah mereka asik mengobrol dan santai-santai, terlihat seorang perempuan dengan 2 orang pengawal prianya masuk ke tempat makan tersebut dan mencari si Hercules. Dan si perempuan tersebut itu bernama Ergenia. Dia seorang putri bangsawan, anak dari Tuan Kotis, yang ingin meminta bantuan kepada Hercules untuk melawan Theseus, yaitu musuh dari bapaknya dari Ergenia ini. Dan si Hercules mau ngebantu asalkan dia dibayar berupa uang ataupun emas. Awalnya si Ergenia ini sedikit terkejut karena dikiranya si Hercules itu ngebantu orang itu nggak
ngarepin apa-apa. Tapi kan di film ini si Hercules sebagai tentara bayaran, jadi dia harus ada imbalan sebelum ngebantu. Nah, setelah mereka berdua sepakat dan timnya juga mau, akhirnya si Hercules dan timnya ini berangkat ke tempatnya Ergenia. Di scene selanjutnya terlihat si Hercules dan keempat orang temannya plus satu keponakannya sudah tiba di Thrace, tempatnya Ergenia. Dan kedatangan si Hercules dan teman-temannya ini langsung disambut oleh Jenderal Siticles, yaitu jenderalnya Tuan Kotis, bapaknya Ergenia. Dan di tempat Ergenia ini juga terdapat kuil Dewi Hera dengan patung si Dewi Hera ini yang gede banget. Dan di sini terlihat ada seorang bocah laki-laki, ini bernama Arius, anaknya dari Ergenia. Dan si Arius ini terlihat sangat mengagumi si sosok Hercules ini. Sampai dia hafal 12 tugas dari dan itu hafal di luar kepala. Dan terlihat Hercules dan teman-temannya ini diajak masuk oleh Jenderal Stikles untuk bertemu dengan Tuan Kotis. Dan ini adalah kilas balik dari ingatannya si Hercules pas dia masih berada di Athena dan baru menyelesaikan tugas yang baru diberikan oleh Raja Athena yang bernama Aristeus. Dan dia di sini terlihat kalau si Hercules ini sudah memiliki 3 orang anak dan seorang istri yang bernama Megara. Dan di sini dia baru kelar tugas, yaitu membunuh pasukan Hydra. Dan si Hercules dan timnya ini langsung disambut oleh para petinggi Athena serta Raja Aristeus karena telah berhasil menyelamatkan Athena sekali lagi dari pasukan Hydra, yaitu pasukan memakai topeng ular yang dianggap sama masyarakat Athena itu sebagai monster. Dan kita lihat di sini King Aristeus dan si Hercules ini disambut dengan sangat meriah oleh masyarakat Athena, karena sebenarnya si Hercules ini sudah sangat diagung-agungkan sama si masyarakat Athena karena selalu bisa diandelin buat nuntasin kejahatan-kejahatan yang ada di Athena, kayak tadi contohnya yang ular tadi. Dan di scene selanjutnya terlihat Raja Kotis, itu yang bapak-bapak tua, sedang nyambut si Hercules dan teman-temannya ini. Terlihat dia sangat senang karena kehadiran Hercules yang bakal bantu dia. Nah, dan ini adalah jamuan makan yang khusus untuk kedatangan Hercules ini, karena dia berharap si Thrace ini bisa bersatu lagi dan gak ada lagi peperangan saudara. Dan gara-gara perang yang terus berkelanjutan itu, tentara-tentara dari Tuan Kotis ini sudah banyak yang gugur, dan yang tersisa cuma para petani dan pedagang. Dan musuh dari Tuan Kotis ini adalah Rhesus, yaitu manusia setengah kuda katanya, dan memiliki ilmu sihir, sehingga menyebabkan pasukan mereka itu banyak yang meninggal saat di medan perang. Dan itu masih kepercayaan dari si Tuan Kotis sama si Jenderal Stikles ini. Gara-gara kekurangan pasukannya inilah, makanya si Hercules dan temannya ini terpaksa harus ngelatih para petani dan pedagang ini untuk jadi tentara yang terlatih. Dan mereka diajarin seperti bikin perisai dan langsung dites langsung sama Tydeus. Dan semuanya pada jatuh sama si Tydeus sendiri. Jadi kebayang gak tuh kalau misalkan dia perang gimana. Dan di scene selanjutnya terlihat si Hercules dan Autolycus ini diundang oleh Tuan Kotis untuk memikirkan strategi, karena ada mata-mata dari Jenderal Stikles ini ngasih kabar kalau tim Rhesus ini sudah bergerak, yaitu bergerak ke desa besi. Dan desa besi itu adalah desa yang cukup primitif dan suka main kekerasan. Jadi kalau misalkan tim Rhesus sudah ke sana, otomatis bakal terjadi pertumpahan darah yang besar. Dan si Hercules menolak, masih belum terlatih dan belum siap untuk ke medan pertempuran. Tapi si Tuan Kotis ini kekeh kalau dia itu mau turun ke sana, karena katanya kalau misalkan besi itu jatuh, otomatis si Rhesus bakal selanjutnya akan menyerang si
ke tempat Tuan Kotis ini. Dan di keesokan paginya, para prajurit yang dilatih sama Hercules cuma sehari doang ini udah bersiap untuk menuju ke tempat medan pertempuran, yaitu di tempat suku besi ini. Dan ketika pasukan ini sudah tiba di tempatnya suku besi, terlihat kabut yang tebal serta rumah-rumah yang terbakar, mayat-mayat bergelimpahan, kepala-kepala yang ditancepin di tombak serta dimakan burung gagak, dan hal-hal ngeri lainnya. Dan dilihat dari kondisinya, sepertinya mayat-mayat ini sudah lama mati dan sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan ada juga mayat dari suku besi, di mana dia memiliki ciri-ciri bertato dan kepala botak serta bertubuh hijau. Dan ternyata itu bukan mayat, tapi masih hidup dan malah menyerang pasukan si Hercules. Yang jadi pertanyaan si Hercules, kenapa suku yang mau dibantu sama dia malah nyerang si Hercules ini. Dan Jenderal Stickless ini cuma ngasih tahu ke Hercules kalau itu perbuatan Rhesus, karena si Rhesus ini mempunyai kekuatan magis yang dapat mempengaruhi pikiran. Singkat cerita, dengan kemampuan bertarung yang luar biasa, Hercules dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan dari Rhesus, walaupun banyak dari pasukan mereka yang terbunuh. Scene selanjutnya berpindah ke malam hari. Saat itu Hercules yang sedang beristirahat bermimpi. Ia melihat istri dan anaknya mati dimakan serigala berkepala 3. Sebuah mimpi yang selalu menghantui, karena di sini diceritakan Hercules lah yang membunuh istrinya tersebut. Dia kan kembali berpindah kepada prajurit istana yang terus ditempa oleh Hercules dan kawan-kawannya, membuat pasukan petani ini jadi lebih siap untuk memenangkan pertempuran. Singkat cerita, raja mendapatkan informasi dari mata-matanya tentang persembunyian Rhesus, dan Hercules berencana untuk langsung membantai perkemahan mereka. Namun lagi-lagi ternyata itu hanyalah jebakannya. Faktanya, mata-mata dari raja itu adalah seorang pengkhianat yang memihak pada Rhesus. Akhirnya, pertempuran tetap dimenangkan oleh pasukan si Hercules. Singkatnya, Rhesus langsung ditangkap dan dikurung di dalam istana. Dan di sini, Rhesus berkata bahwa Raja Kotis adalah raja yang kejam dan tidak patut untuk dibela. Raja yang baik seharusnya tidak menyewa pembunuh bayaran untuk memenangkan perang, karena prajuritnya pasti setia kepadanya. Kenyataan tersebut membuat hati Hercules tertegun, dan akhirnya si Hercules bertanya ke putri dari Raja Kotis apa yang sebenarnya terjadi. Sang putri akhirnya bercerita bahwa suaminya dulu adalah seorang raja yang dibunuh oleh ayahnya sendiri sehingga ayahnya bisa menjadi raja. Sang putri juga berkata bahwa alasannya melakukan semua ini karena putra darinya yang diancam akan dibunuh apabila ia menolaknya. Hercules semakin muak dengan sikap raja, apalagi dia mendapati fakta kalau Raja Kotis tidak akan membayar sepeser pun ke mereka. Dan disinilah Raja Kotis menawarkan untuk Hercules menjadi jenderal perang di istananya, dan menghina si Hercules bahwa prajurit yang berperang demi uang sepertinya tidak pantas untuk berhadapan dengan raja. Karena Hercules sudah murka, akhirnya Raja Kotis mengusir Hercules dan memberikan emas sebagai bayaran sebab memenangkan perang melawan Rhesus. Namun hati Hercules merasa tidak tenang dengan semua ini, dan dia memutuskan untuk kembali melawan Raja Kotis. Dan di sini Hercules berkata kepada temannya untuk tidak perlu mengikutinya lagi. Teman-temannya pun menolak
ikut untuk menolaknya dan ikut untuk membantu Hercules untuk melawan Raja Kotis, kecuali dengan Autolycus yang tidak setuju dengan pendapat Hercules dan memilih untuk pergi. Penyerangan kedua pun mereka lancarkan, namun Hercules dan teman-temannya dikalahkan dengan mudah karena si Hercules dan teman-temannya yang kalah jumlah, dan si Hercules langsung dipukul hingga pingsan dan dikurung di penjara bawah tanah. Saat tersadar, Hercules sudah dirantai dan ada sosok Raja Athena dan disitulah terungkap bahwa pada malam itu ia dibius hingga tidak sadar, dan si raja inilah yang membawa serigala untuk menghabisi anak dan istri Hercules. Sang raja di sini iri dengan Hercules karena namanya lebih diagungkan ketimbang dirinya di Athena. Maka dari itu ia mencari untuk merusak reputasi dari si Hercules. Proses eksekusi pun dimulai dengan korban pertama adalah putri dari Raja Kotis itu sendiri. Akhirnya si Hercules yang melihat putri raja tersebut yang akan dipenggal, ia mempunyai kekuatan yang dapat menghancurkan rantai yang menahannya dan menyerang Alcudio yang mengeksekusi serta serigala yang menghabisi keluarganya dulu. Singkatnya, Hercules yang sudah berhasil mengalahkan serigala tersebut langsung mengincar Raja Athena yang membunuh istrinya dulu dan langsung menghabisinya. Kini yang tersisa tinggal Raja Kotis yang sudah bersiap dengan pasukan yang sudah berada di aula istana. Hercules dan yang lainnya terkepung saat mereka tiba di halaman istana. Dan di sini Raja Kotis membawa Sandra, yaitu anak dari putrinya sendiri, yaitu cucunya. Dan di sini Autolycus yang pergi tadi kembali dan membuat penyelamatan ke anak yang disandra tersebut. Thaddeus yang mengambil kesempatan untuk menyelamatkan anak itu untuk dapat berlari dari kekangan tentara. Pengorbanan yang sangat emosional inilah yang membuat Hercules jadi semakin murka dengan yang membuat dia menjadi murka kepada raja. Dengan kekuatan yang ia miliki, si Hercules ini menghancurkan patung Dewi Hera dan berhasil mengenai Raja Kotis hingga menyebabkan ia terjatuh ke jurang. Para pasukan Thrace akhirnya tunduk ke Hercules yang sudah mengajarkan mereka cara berperang. Dan film Hercules pun tamat.